dulu kok gue seneng banget kalau konten di 2045 terutama Prakontur ini kalau dengar kabar ya dari teman-teman gitu, Pak Jokowi nonton. Sekarang dulu kita bangga banget. Sekarang kalau kita ngonten ini terus dikasih tahu, Pak Jokowi nonton. Kita deg-degan. Setahun nggak ngonten, ya. Ngondek. Terakhir ngonten tuh setnya kayak gini. Ya, setahun kemudian gini lagi. Kenapa 2045 ini nggak ada kemajuan kayaknya? Iya. Kan dulu pencipta Indonesia Maju tuh dari sini katanya. Iya kan? Iya. Indonesia Tapi kenapa Maju. nggak ada kemajuan? Konten lain, Denny ada kemajuan. Mic-nya makin gede. Denny-nya makin kurus. Denny makin kurus. Terus ada apa? Konten-konten lain. Iya. Background-nya tuh mewah-mewah. Kita kok cuman kayak gini kok. Ini plastik lagi. Ini wah. Ini plastik. Ini penipu. Ini tanaman palsu. Mungkin kiriman dari istana. Bukan ya? Dulu kok gue seneng banget kalau konten di 2045 terutama Prakontur ini kalau dengar kabar ya dari teman-teman gitu, Pak Jokowi nonton. Sekarang dulu kita bangga banget. Sekarang kalau kita ngonten ini terus dikasih tahu, Pak Jokowi nonton. Kita deg-degan. Lu yang salah, dia yang salah. Produser yang salah kan gitu kan. Suasana berbeda kok. Yang beda Pak Jokowi lah. Ya, Pak. Oh iya, kita mah tetap ya. Buktinya dulu dia nonton kita, ketawa-ketawa. Sekarang HP dua-dua banding. Sekarang kalau dia mungkin ya, kita nggak tahu. Kalau Pak Jokowi pakai misalnya tablet gitu, pas dilihat, Prakontur, Eko Jo, langsung dimatiin. Atau tolong buka jendela mobil. Saya mau dada-dada. ngomong. Jadi yang kemarin buka jendela mobil terus angka 2 itu gara-gara nonton itu? Dia nonton 2 orang itu tolong pantau. Itu artinya itu. Oh, bukan kampanye. Kita juga nggak nyebut itu kampanye. Iya, cuma 2 kok. 2 itu maksudnya 2 orang kita tolong dipantau. Tapi hari ini kan kita lagi mantau MK. Seru ya? Ada yang bilang MK itu disingkatan dari Majelis Kalkulator. Astaga. Kenapa kalkulator? Maksudnya jadi apa? Katanya MK itu hanya memutuskan persoalan berkenaan dengan angka-angka suara. Di luar itu bukan MK, gitulah. Kalau teman-teman gue nyebutnya beda lagi. Apa? Itu MK itu mahkamah quantity. Bukan quality. Dulu. Bukan quality. Dulu. Sekarang Sekarang enggak, berubah kayaknya. Nah, ini kalau lihat situasinya, sepertinya ada angin baru. Ada perspektif baru. Perspektif baru lebih benar. Angin baru tuh belum tentu benar loh. Kentut itu angin baru. Kalau kentut angin bau. Nah, MK kemarin itu, sekarang ini tingkat kepercayaan gue terus terang nih ya. Kemarin itu udah 18, sekarang ini tingkat kepercayaan gue kepada MK itu 50-50. 70-30. Karena 70-30. 50-50. 50-50? Iya. Padahal 8 orang loh cuma sekarang. Kan 9 loh. MK tuh harus, MK tuh 9 kok cuma 8 orang. Tapi yang satu nggak ikut, nggak boleh. Kenapa nggak ikut? Ya karena dihukum. Kalau gua nggak ikut tuh karena gua nggak ngelis biasanya. Lu ingat nggak? Di grup WhatsApp grup, siapa mau ikut bukber kan ngelis namanya. Iya. Jangan-jangan di WhatsApp grupnya MK, dia nggak ngisi. Waktu Pak Suhartoyo. Siapa mau ikut ngadilin sengketa Pilpres Pileg. Ngelis tuh nomor 1 Pak Sadi Isra, Pak Teguh, Pak siapa. Ini satu orang nggak ngelis. Sakit perut. Sibuk. Itulah makanya. Jadi tinggal 8 sekarang MK ini. 8 orang, harusnya 9 ya. Jadi sekarang tinggal 8. Wah, nanti kalau keputusannya 4-4 gimana? 50-50. Diulang. 70-30. 70-30. Tapi kan enggak. Kita nggak tahu ya, itu ranahnya Pak Hakim. Tapi hari ini yang gue omongin adalah, gue pengen tanya sama lu adalah, ini baru pertama kali dalam sejarah mungkin ya, sengketa Pilpres, Pak Hakim, mahkamah, itu ngundang menteri untuk menjelaskan sesuatu, untuk memperkuat argumen-argumen dalam mengambil keputusan nanti. Ini penting. Itu menteri yang diundang ya, Bu Sri Mulyani.
Waduh, Menteri Keuangan. keuangan. Terus Bu Risma, Menteri Sosial. uang, sosial, terus Sosial. Ada Pak Erlangga Hartarto, Menteri Menko bidang perekonomian. kayaknya kalau ada kasus apa aja soal pemilu ini orang pasti diundang nih kayaknya. Iya. Ada Pak Muhajir. Muhajir. Pak Muhajir. Oh, itu anjir ya, beda ya. Pak Muhajir. Muhajir. Itu Menteri PMK, Menko PMK. Tentang sosial juga. Waduh. Jadi berkenaan dengan uang, sosial. sosial. Itu doang yang diundang. Uang dan sosial. Karena, Disingkat bansos. waduh kok kan ngurusin soal hasil pemilu, kok bansos yang mau ditanya-tanya, mau dikorek, kenapa begitu? Nah, ya mungkin ya, ini kan mungkin. Kan ada banyak tuh isu. Apakah hasil pemilu dipengaruhi, misalnya gini, ada yang bilang terjadi Gibran efek. Gibran efek. Maksudnya suara Gibran itu kemudian meningkat, sehingga gara-gara Gibran mendampingi Prabowo, suara Prabowo meningkat. Itu Gibran efek buat Prabowo. Oh, Ada yang bilang Jokowi efek. Jokowi efek. Jadi suara Prabowo meningkat karena Prabowo jadi menterinya Jokowi. Oh iya. Jokowi Oke. efek gitulah. Ada yang bilang bansos efek. Nah, Yang dua tadi kan sumir masih. ya. Yang bansos efek tuh jauh lebih, karena kan banyak juga penelitian-penelitian, banyak juga nih tentang bansos efek. Iya. Itu kemudian yang diperkarakan. Iya. Jadi kalau hakim pengen tahu bener nggak sih bansos itu, mungkin ya perkiraan gue bansos itu mempengaruhi hasil pemilu. Oh, kalau gitu kok, lu tahu kan istilah TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Berarti itu mau dijalanin sama MK. Iya, Karena gini, karena nih ya, Iya, iya. pemilu itu kan bukan ujungnya doang. Hasilnya 24, 58, 16, bukan itu. Bukan cuma itu, Bukan ya. cuma itu. Tapi kalau mau ditelusuri yang namanya terstruktur atau sistematis, harus mundur ke belakang. Begitu kan maksudnya? Makanya kan ada teori apa? Pork barrel ya. Wah, fuck you. Fuck Iya, pork barrel. Ini- Gentong babi. Lu nggak usah nengok gua bilang babi. Kayak gitu. Ini kan Gentong sebetulnya bukan cuma MK yang berkepentingan, MUI berkepentingan. Karena ada babinya. Babi? Tapi babi juga punya kepentingan kok. Kenapa? Karena dibawa-bawa dalam pemilu. Dia di DPT aja nggak ada babi. Makanya kenapa sekarang itu 2 kali dosa loh. Sebentar. Pertama menggunakan bansos buat pemilu, yang kedua babi. Babi masuk dalam. Ini bahaya. Maka benar ketika MK kemudian manggil 4 orang ini. Nah, Menteri kok itu pasti ditanyain. Ini babinya. Babinya kemana? Kan pasti ditanyain dong. nunggu di luar. Enggak, sebentar gini. Kenapa 4 orang menteri ini ya seolah-olah awalnya itu ada yang marah loh, kelompok tertentu. Wah, kalau misalnya mereka minta panggil menteri, panggil juga ketua umum partai lu dong. Ada yang begitu loh kok. Oh kan udah. Oh iya. Ketua umum partai. Golkar dipanggil Pak Erlangga itu. Dua-duanya dapat. Menteri dapat, ketua umum partai juga dapat. Iya. Oh, itu. Terus ada lagi usulan dari Pak Todung Mulya Lubis. Oh iya. Panggil juga Pak Jokowi katanya. Oh, karena namanya disebut mulu ya. Namanya sering disebut Pak Sebentar, Jokowi. sebentar. Kalau menteri itu pelaksana dari perintah-perintah atau siapa? Presiden. Presiden. Artinya kalau menteri Panggil. dipanggil bisa jadi dong Pak Jokowi. Ya nanti tergantung keterangan menteri kan. Misalnya ditanya Bu Risma. Ya, Bu Risma. Atau Bu Risma, Bu ini bansos gimana Bu? Oh saya cuma ngelola yang 70 sekian triliun. Yang lainnya saya nggak tahu. Yang tahu siapa, Bu? Yang tahu siapa Bu? Gitu. Dia mungkin nggak jawab. Dia hanya lihat foto di belakangnya majelis. Yang mana Bu? Ini apa ini? Kalau doa minta yang itu. Pak Maruf. Iya, Pak. Gitu loh. Oh gitu ya. Bisa jadi begitu ya. Ah. Tapi seru deh kalau misalnya Pak Jokowi juga diundang datang ya. Pak Jokowi kalau diundang datang nggak? Dia sih mungkin datang. Dia akan datang, Pak Jokowi. Bagian bansos. Tapi biasanya untuk hal-hal penting Pak Jokowi itu menyerahkan ke seseorang. Mungkin Menteri Super. Oh, Kan ada kalau iya. kata Pak Hasto kan menteri yang Menteri super super power. power. Powernya power bank. Loh, sudah power punya bank. Wah, Luar biasa. Padahal nggak punya bank dia. ini punyanya Tambang. tambeng ya. Tambangnya tambang. Ini bansos. Kemudian dianggap mungkin ya oleh majelis hakim kalau dimanggil dari menteri-menteri itu, Iya. itu menjadi salah satu variabel
yang dianggap Ini baru oleh- pertama loh, Bro. Iya, baru pertama. Iya, dulu kan ada perselisihan kan. Itu nggak pernah manggil orang di luar. Paling yang dipanggil tuh saksi dari TPS mana. Iya. Iya kan? Dari KPU, KPUD, Bawaslu, kayak Bawaslu, Nah, gitu-gitu kan. Ini menteri loh. Berarti itu tadi menurut gua TSM-nya mau dijalankan. Terstrukturnya tuh dilihat. Oh, jadi angka ini bisa segini gara-gara apa kan gitu kan. Terstruktur. Motifnya. Ini polkadot atau batik gitu loh. Kembang-kembang ya. Bukan. Motif dari permasalahan ini. Kan kemarin kalau kita lihat di sidang MK itu yang diomongin selain bansos kan Sirekap. Yang bikin pria panas ngamuk. Pria mana? Pria panas. Pria panas siapa? Pria panas. Hotman. Kan marah-marah dia. Kenapa Sirekap tuh bikin mereka panas dingin? Padahal katanya Sirekap itu tidak, kata Hotman ya, Sirekap itu bukan bukan sistem yang dijadikan patokan untuk suara. Betul. Lalu kan Sirekap itu katanya apa sih? Sistem rekapitulasi pemilu. Ya. Sirekap itu harusnya diganti. Harusnya? Ada di sini yang jago. Siapa? Sistem rekapitulasi anggaran. Siregar disingkatnya. Denny. Kalau Siregar bermasalah, Siregar enggak. Siregar dipanggil nggak kira-kira? Hah? Ya, ada kemungkinan dipanggil. Sebentar. Ini ngomongin Siregar ya. Iya. Kalau ternyata misalnya MK, karena melihat bukti putih dan sebagainya secara empiris begini-begini, Iya. kemudian memenangkan gugatan 01 atau 03, itu duitnya Permadi dikembaliin nggak tuh? Nah, itu gara-gara itu. Ini bahasan Pasti yang dong. penting. Kan mereka tuh Permadi kan katanya udah dikasih yang 50 juta. 50 juta. Sama Sirekap itu. Iya, Siregar. Siregar. Iya. Sorry. 50 juta. Iya. Kalau MK, kan Permadi butuh kepastian hukum. Oh iya, jadi duitnya Dikembalikan apa tidak? belum boleh diapa-apain dong. Karena duitnya itu belum punya kekuatan hukum secara Kan udah dibelanjain kemarin beli baju koko lebaran. Ya, ini kasih tahu tuh Siregar tuh tenang aja, ada harapan duitnya balik lagi. Ada harapan, tergantung dari MK. Makanya nanti akan dipanggil Permadi sama si Regar. Heeh. Ini sebenarnya Permadi dan Siregar ini dia bisa tuh taruhan ulang. Kalau main apa namanya? Kalau jackpot itu kan nambahin Iya. apa? Gitu kalau di film-film tuh. All in. All in. Wah, berani nggak tuh Iya, makanya Permadi pasti menyerahkan? dipanggil nih. Hah? Dipanggil. MK kan butuh berita acara penyerahan uang. Oh iya. Iya dong. Saksi berikutnya kita harap adalah Permadi dan Siregar. Abis Bu Sri Mulyani, abis semua, baru Mohon dipanggil. maaf, misalnya Dua-dua. ini, Iya. misalnya ini hakimnya, mohon maaf saudara-saudara, untuk memperkuat argumen-argumen kami, Iya. ada dua orang yang perlu kami dengar keterangannya. Yang pertama adalah Permadi, Iya. yang kedua adalah Pak Denny Siregar. Denny Siregar. Pasti mereka ditanya kan, kronologi pasti dong. Soal taruhan. Iya, soal taruhan. Kira-kira tanggal berapa dan jam berapa Anda, putuskan taruhan? iya, setelah itu, setelah quick count, kemudian pengumuman KPU, Iya. kok Anda langsung nyerahin duit? Iya kan? Pasti Denny jawab, Permadi cerewet nagih-nagih. Bentar dulu. Ya mungkin orang kenapa menteri dipanggil ya. Pasti hakim juga nanyain. Sama Bu Risma misalnya. Bu, Bu Risma kan ceplas-plos, Ya. dan terlihat orangnya itu apa adanya. apa adanya. Pasti hakim nanyain. Bu, kemarin bansos itu menjelang pemilu emang ada bencana apa? Oh iya. Iya kan? Oh. Kan bencana kan kemarin tuh bansos katanya ada bencana. Oh iya ada. El Nino. Oh itu yang baru El Noni. El Nino lebih pada itu Iya. wartakjil itu. Iya. El Noni 271 triliun, bukan ya, itu beda lagi. El Nino, no. El Nino. El Nino katanya. Ya. Nah sekarang kan ada bencana beneran tuh banjir di Jawa Tengah. Gimana nasibnya tuh? Bansosnya ada lagi nggak? Oh iya. Barusan gua kebanjiran Cilandak ya Allah. Itu ada nggak bansosnya? Ini Kemang. Lu, Tadi gue macet banget. itu banjir juga. Nggak ada bansos. Nggak ada bansos. Maka Nggak ada pemilu kok. Kan gitu ya mungkin ya. Tapi gimana ya? Bu Risma, 01-nya Kementerian Sosial. Iya. Ya, yang kita baca di media ya. Kok tidak seolah-olah ya, tidak dilibatkan dalam proses-proses yang namanya entah bansos entah apa itu. mungkin Bu Risma nggak setuju sama El Nino.
Oh, padahal kan L itu anak kedua ya, karena ada Al, Iya, ada L, A, L, dan Dul. Dul. Itu nggak setuju dia. Nggak setuju. Tapi menteri loh ya. Iya, iya. Kok sepertinya ini, sepertinya ya, Iya, dalam kayak diabaikan gitu ya. Iya. Kok semuanya ini Mungkin karena Bu Risma kan tidak atau dianggap jadi menteri dari PDI. oh, takut Jadi nggak efeknya nanti ke PDI mungkin. Jadi nggak dilibatin. Oh. Karena kan bansos ini tujuannya untuk menggerus. Oh, iya. Gitu loh. Bukan menggerus kemiskinan ya. Untuk menggerus yang lain ya. Menggerus kelaparan. Karena ada beras. Enggak, mohon maaf ya. Kalau pemberian bansos sebelum pemilu, itu yang lapar bukan masyarakat kok. Siapa? Yang ngasih. Iya loh, segitu banyak kan. Lapar suara. Iya. Segitu banyak bansos kan ngasih-ngasih lama-lama lapar loh. Iya, artinya apa? Kalau kemudian bansos menjadi daya tarik tersendiri bagi para hakim MK untuk menguliti tentang kisruh pemilu ini, berarti ada sesuatu yang sangat urgen. Makanya orang-orang yang terlibat itu nggak bisa nyanyi. Kayak misalnya kan harusnya Pak Hakim dan Pak Jaksa. Jaksanya nggak ada bro, cuma hakim doang di MK. Pak Hakim dan Pak Hakim, bukan hakim semua. Ini kira-kira ya, tadi gue lihat tayangan Pak Jokowi ditanya sama wartawan, Pak ini ada menteri-menteri panggil sebagai saksi gimana? Nah, beliau menjawab dengan satu, oh ya sudah, semua sudah sesuai dengan ini, ya silakan datang, nggak ada yang dilarang. Ya. Nggak dilarang. Nggak dilarang. Tapi hari ini gue sebagai salah satu orang yang merhatiin gestur dan cara bicaranya Pak Jokowi, itu Pak Jokowi itu senang sekali dengan konsep-konsep kebalikan. Kalau orang Jogja bilang tuh bahasa walian. Oh, walian. Itu bahasa level tinggi kok, kita nggak akan tahu. Oh iya? Gimana teman? Jadi kalau misalnya ekonomi naik, itu sebenarnya nggak naik-naik amat. Gitu loh, ngerti lah maksudnya gitu. Atau masa si Gibran dicalonkan? Nah, itu artinya dicalonkan. Logis-logis aja. Nah, berarti yang nggak logis aja. Ya, gitu. Pokoknya itu bahasanya. Yang kebalik-balik. Itu Pak Jokowi nggak salah ngomong kayak gitu. Memang itu kan gaya bahasa. Iya. Majas namanya. Majas kebalikan. Itu namanya majas. Susah nyebutnya. Nah, ketika Pak Jokowi tadi tuh menjawab pertanyaan wartawan. Nonton. Pak Jokowi nonton nggak nih? Enggak lah. Kalau nonton kita deg-degan. Pak, jangan nonton, Pak. Pak, kalau nonton jangan di-skip, Pak. Nggak, skip. Pak, kalau nonton iklannya aja, Pak. Ya. Jadi pas kitanya di-skip, dibalik. Biar nambah revenue. AdSense. Kita ini hamba ASDN. Yang lain kan hamba APBN. Kita ini hamba ASDN. Mudah-mudahan didengar Pak Pratik ya. Terus. Ini lu bisa nggak kira? Lu kan jago nih Manalisa. Kira-kira menteri nanti akan menjawab dengan normatif atau akan keluar kalimat-kalimat yang nggak diduga-duga? Lu kan kalau mereka jadi saksi dalam persidangan disumpah. Yang jawab bohong. Sebentar. Gini, Bu Sri Mulyani, Bu Risma itu pasti disumpah. Karena kan mereka muslim pakai Quran. Anda akan mengatakan apa yang Anda tahu dan sebenar-benarnya. Iya, pakai kitab suci kan? Sebentar. Dulu pelantikan presiden pakai kitab suci juga. Kitab sucinya Popinghu atau? Kita sesuai dengan agama. Dengan agama masing-masing. Kita nggak tahu misalnya Pak Erlangga apakah pakai ADART. Nggak tahu. Pokoknya kitab suci ya. Nah, artinya menteri-menteri itu dilihat nih, jutaan orang akan melihat. Ya. Harus ngomong apa adanya. Lagi puasa. Wah, kurang apa lagi? Kalau bulan suci loh. Dosa loh. Langsung minum. Udah bulan puasa, disumpah pakai kitab suci, ditonton jutaan masyarakat. Harus ngomong apa adanya. Menjelaskan. Misalnya Bu Sri Mulyani ditanya ya, Bu, itu bener nggak ada perintah untuk membekukan anggaran di tiap departemen 5% misalnya. Karena itu dibutuhkan buat bansos. Menjelang pemilu. Bu Sri Mulyani harus jawab apa adanya. Kalau bener diperintah sama siapa? Gitu. Kalau seperti itu, kalau misalnya Pak Jokowi yang diundang jadi saksi, susah Pak Jokowi nggak akan datang. Loh, kan hakim kan bisa membaca kebiasaan. Kalau Pak Jokowi bilang enggak, iya. Oh gitu. Gitu loh. Takutnya kalau ditanya misalnya, Pak Jokowi apakah begini? Mana saya tahu. Berarti dia tahu banget. Oh iya, karena bahasa kebalikan. Iya. Itu yang bahasa kebalikan berikutnya waktu ditanya wartawan berikutnya tadi. Apa? Apa benar Bapak mau
mengkudeta PDI. partai PDI Perjuangan. Iya. Masa semua mau direbut? Ya kan gitu. Itu kebalikan. Iya. Kalau misalnya Bu Risma, kira-kira menjawabnya gimana? Ya Bu Risma ditanya kan. Itu tadi kan Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani. Ada apa tadi isu bahwa Soal penguncian anggaran. bentar kok. Jadi anggaran dikunci, bro. Kalau dikunci berarti yang punya kunci doang yang bisa ngambil dong. Enggak, kan Bu Sri Mulyani kan dia kan bendahara negara. Oke. Lo misalnya menteri di Kementerian Pendidikan. Oh, anggaran saya 600 triliun. Ya, mau digunakan. Nah, dikunci sama Bu Sri Mulyani, nggak bisa. Yang 5% itu. Ya, minimal 5% dikurang-kurangin. Jadi total anggaran lo sekian kan belum digunakan semua dong. Lo masih dialokasi, dikunci, nggak bisa diambil sembarangan. Wih, itu keren ya. Kalau di bahasa negaranya dikunci gitu. Kalau di bahasa di RT gua tuh beda. tuh? Dikentit. Ya ini pengalihan anggaran. Oh, yang tadinya untuk misalnya 100% untuk keperluan departemen itu, Iya. tolong 5%-nya ya. Kan sebetulnya pernah juga pada saat COVID. Jadi waktu COVID kan kita butuh anggaran untuk apa ya? Untuk penanganan COVID, Iya. untuk kemudian masyarakat ekonominya bangkit lagi. Oh, jadi pemilu ini gawatnya sama dengan COVID. Lebih Atau- dong, bro. oh, Waktu lebih? COVID anggarannya cuma 200 triliun. Untuk bansos. Iya, pemilu ini lebih berbahaya dibanding COVID. Oh, menular ya. Sekarang 400 triliun, 490, bro. 490 triliun untuk dibagi-bagikan. Itu kemarin ada yang ngutak-ngantik 400 sekian triliun itu. Iya. Kalau dibagi-bagikan dengan jumlah penerima, harusnya per orang dapat 16 sampai 19 juta. Oh, iya kan gini, itu kan nggak cuma bansos pada saat pemilu ya. Misalnya bantuan sosial itu termasuk subsidi. Lo beli bensin. Itu juga masuk bansos. Ya, termasuk itu tuh, subsidi-subsidi. Nah, mungkin yang bantuan sosial itu jumlahnya barangkali 100 triliun atau 200 triliun, Iya, kita nggak tahu lah ya. Nah, ini Yang kemudian diperbutkan itu termasuk mempercepat pemberian. pemberian. Harusnya kan diberikan Maret. Gitu loh, ditarik karena mengantisipasi El Nino. Oh, El Nino itu datangnya memang sebelum 14 Februari pas ya El Nino itu. Ya? Pas, kira-kira ya seminggu lah. Seminggu sebelum 4 Februari itu El Nino di mana-mana itu. Enggak. Oh, hanya di Jawa Tengah. Cuma jadi kan katanya El Nino menyebabkan beras kita, panen beras kita berkurang. Oh. El Nino cuma terjadi di Indonesia. Oh, yang Makanya kita ekspor beras dari Thailand. Oh, gitu. Dari Vietnam. Vietnam nggak kena El Nino. El Nino itu ya cuma di sini. sementara menjelang pemilu El Nino itu hanya ada di Jawa Tengah, di Bali, Di Bali ya terbatas. di Jawa Timur ya. Terbatas di Aceh mungkin nggak masuk Ya, El Nino. enggak lah, El Nino kok ke Aceh. El Nino-nya beda ya. Iya. El Nino tuh ada warnanya loh. Apa tuh? Biru langit, biru muda gitu. Itu tergantung. Yang bawa hati.